Manchester City masih belum bisa lepas dari kutukan performa buruk di awal musim. Skuad The Citizens sudah menelan 2 kekalahan berturut-turut karena 1 blunder yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol ini ternyata punya tradisi buruk melepas pemain berjasa di hampir setiap musim. Anehnya, regenerasi yang digembar-gemborkan Guardiola justru belum menemukan hasil maksimal. Cetak gol coba merangkum blunder Pep Guardiola melepas pemain berjasa setiap musim sebagai berikut. Setiap tahun selalu lepas pemain berjasa. Manchester City mengalami perubahan skuad secara besar-besaran sejak ditangani Pep Guardiola. Namun sayang, pelatih Spanyol ini begitu cepat melupakan para pemain yang telah berjasa. Leroy Sané menjadi korban pertama yang dilepas Guardiola. Saat itu, pemain asal Jerman ini memutuskan pulang kampung ke Bayern Munchen sebelum akhirnya bergabung ke Galatasaray. Sané sempat mengungkapkan kekesalannya karena diperlakukan kurang nyaman oleh Guardiola. Seolah belum cukup, 1 tahun berikutnya yakni 2021, sang pelatih kembali melanjutkan tradisinya. Para pemain yang telah berjasa Manchester City satu persatu dilepas. Ferran Torres, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, hingga Cole Palmer dipersilahkan pergi oleh Guardiola. Pada tahun 2024 kemarin saja, Julian Alvarez dan Joao Cancelo ikutan menjadi korban. Kebiasaan Guardiola kembali dia terapkan pada musim panas 2025 ini. Buktinya, sang entrenador melepas Kevin De Bruyne yang masih ingin bertahan. Gelandang kreatif asal Belgia ini mengaku sakit hati karena masih sanggup memberikan segalanya untuk Manchester City. Saya tidak menerima tawaran apapun dan klub telah membuat keputusan untuk tak memperpanjang kontrak saya. Saya bahkan perlu setengah minggu untuk mencerna ini semua, ujar De Bruyne. Ulah Guardiola membuang pemain berjasa kembali dilanjutkan dengan mencoret Ederson Moraes. Kiper berusia 32 tahun ini dilepas karena performanya dianggap sudah menurun. Guardiola juga membuat Ederson tak nyaman secara terang-terangan. Rupanya, kiper Brazil ini disingkirkan demi memainkan James Trafford di bawah Mistar. Akibatnya, Ederson merasa tak betah dan memilih hijrah ke Turki. Kiper asal Brazil ini dikabarkan bakal pindah ke Fenerbahce menjelang ditutupnya bursa transfer. Langsung gacor di klub barunya. Keputusan Pep Guardiola membuang pemain andalannya justru menjadi blunder besar. Deretan mantan penggawa yang dilepas Manchester City justru tampil bersinar di klub anyarnya. Kevin De Bruyne bisa membuktikan kualitasnya dengan menjadi nyawa baru Napoli. Ex-pemain Chelsea ini tampil nyetel saat dipasangkan dengan Scott McTominay. Catatan 1 assist melawan Sassuolo menjadi bukti De Bruyne masih belum habis. McTominay kagum karena pemain 34 tahun ini masih unjuk kebolehan di usianya yang sudah senja. Ex-pemain Manchester United ini bahkan berani menyebut De Bruyne sebagai otak serangan Napoli. Jack Grealish juga mencatatkan debut sempurna dengan menggendong Everton. Grealish berhasil mencatatkan 2 assist saat menghadapi Brighton. Usut punya usut, pemain berambut tebal ini bisa gacor berkat mendengarkan petuah dari David Moyes. Sang pelatih diketahui meminta Grealish bermain lebih lepas dan santai. Benar saja, petuah dari Moyes membuatnya kembali mencetak 2 assist saat menghadapi Wolves. Performa yang melejit juga ikut dirasakan oleh Maximo Perrone. Pemain 22 tahun ini merasa nyaman karena tak dibayang-bayangi kehadiran Rodri setelah pindah ke Como. Rupanya, Perrone merasa bahagia karena mendapat menit bermain di skuad Ilariani. Sang gelandang juga nyaman dilatih Cesc Fabregas karena dinilai peduli terhadap anak-anak asuhnya. Dapatkan sepatu sneakers kualitas impor yang kini diskon besar-besaran mencapai 62%. Cek linknya di bawah ini. Pep Guardiola salah beli pemain. Keputusan Pep Guardiola melepas para pemain berjasa nggak dibarengi dengan pembelian tepat. Pelatih asal Spanyol ini dianggap melakukan blunder dengan mengambil pemain kurang moncer. James Trafford menjadi bukti kurang jelinya Guardiola dalam menemukan potensi.
Selain melakukan blunder melawan Tottenham Hotspur, kiper Inggris ini juga mencatatkan rekor buruk. Trafford menjadi kiper terburuk Premier League di awal musim dan sudah kebobolan 4 gol. Gak cuma itu, sang kiper juga hanya bisa mencatatkan 1 clean sheet dari 3 laga yang dijalani. Padahal Guardiola sudah cukup yakin kiper Trafford akan jauh melebihi Ederson. Namun kenyataannya kiper 22 tahun ini malah menjadi kiper panik karena kurangnya pengalaman. Selain itu, Trafford juga nggak punya kemampuan build up yang baik seperti Ederson. Gak heran kalau penampilan ex-kiper Burnley ini langsung mendapatkan kritikan dari Chris Sutton. City kalah telak hari ini, golnya benar-benar buruk. Umpan lemah Trafford ke Diaz menjadi bencana. Kalau disuruh memilih antara Trafford dan Ederson, pilihan jelas jatuh pada Ederson, ujar pandit BBC tersebut. Selain Trafford, Ryan Ait-Nouri juga disebut sebagai pembelian yang belum terbukti. Bek Aljazair ini kurang dalam menambal sisi kiri pertahanan The Citizens. Belum lagi performa Tijani Reinders juga kurang maksimal karena nggak terlihat di 2 laga terakhir. Padahal ex-AC Milan ini sempat dianggap istimewa karena debutnya yang memukau. Keanehan belanja Guardiola musim ini juga bisa terlihat dari keputusannya membeli Ryan Cherki. Winger asal Prancis ini didatangkan untuk menambah daya gedor di lini serang. Namun hal ini dianggap aneh karena sektor penyerangan yang sudah penuh. Alhasil, keputusan Pep malah membuat Cherki lebih sering bermain setengah babak hingga hanya duduk di bangku cadangan. Menurunnya reputasi Guardiola. Performa buruk para pemain baru pilihan Guardiola malah terus berlanjut di laga kontra Brighton. Mereka dinilai gagal menampilkan permainan yang memenuhi standar. Alhasil Manchester City harus menahan malu karena kalah melawan Brighton dengan skor 2-1. Padahal skuad The Citizens jauh lebih mahal dengan harga mencapai 1,25 miliar euro. Sedangkan Brighton sendiri secara keseluruhan hanya dihargai sebesar 564 juta euro. Ryan Ait-Nouri dinilai menjadi biang kekalahan The Citizens di laga ini. Bek Aljazair ini kerap kali menjadi masalah bagi lini pertahanan Manchester City. Pasalnya, Ait-Nouri malah jadi sosok yang sering kali diayam-ayami oleh Yankuba Baminteh di sektor pertahanannya sendiri. Ait-Nouri bahkan sampai kalah dalam duel sebanyak 10 kali di laga tersebut. Bahkan dirinya dinilai bermain gerasak-gerusuk karena membuat pelanggaran gak penting sebanyak 4 kali. Gak heran kalau media seperti Goal memberikannya rating buruk yakni 4. Kekalahan kontra Brighton di satu sisi juga semakin menurunkan reputasi Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol ini dinilai mulai mengalami penurunan dalam memberikan instruksi. Taktiknya yang biasanya dianggap jenius malah mulai sering terbaca oleh tim lawan. Hal ini sendiri nggak lepas dari egonya yang nggak ingin mengganti sistem dalam permainannya. Padahal Pep sebelumnya koar-koar membawa Manchester City bangkit dari keterburukan musim lalu. Saya punya firasat bahwa musim depan kami bakal tampil dengan lebih baik. Kami mungkin akan kelelahan usai Piala Dunia antar klub, namun saya yakin kami bisa memangkas jarak yang ada. Dapatkan kaos polos super kece berbahan katun yang sangat nyaman digunakan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan blunder Pep Guardiola buang pemain berjasa setiap musim. Bagaimana pendapatmu? Akankah pelatih berkepala botak ini kembali mengalami keterpurukan bersama Manchester City musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.